saya Rizka Audrelia, NIM 2019-143342. Di sini saya akan menjelaskan 10 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra, tunarunggu, tunalaras, tunagrita, tunadaksa, gangguan komunikasi, autisme, anak mengalami kesulitan belajar spesifik, ADHD, dan tunamajemuk. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jenis ABK tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian saja. Ciri-ciri anak tunanetra: yang pertama, tidak dapat melihat. Yang kedua, hanya mengenal bentuk dan objek sedikit saja. Yang ketiga, hanya dapat menghitung jari berbagai jarak. Cara penanganan anak tunanetra: yang pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak dengan hal yang melibatkan berbagai indera. Yang ketiga, membiarkan anak tunanetra melakukan kegiatan sendiri dengan pengawasan orang tua. Yang kedua, tunarunggu. Tunarunggu adalah anak yang kehilangan seluruh sebagian daya pendengarannya. Ciri-ciri anak tunarunggu: yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga, ucapan kata tidak jelas. Cara penanganan anak tunarunggu: yang pertama, selalu memberikan anak perhatian, bimbingan, dan motivasi, dan juga tanamkan kemandirian anak sejak dini. Yang ketiga, tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Ciri-ciri anak tunalaras: yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa cemas yang berlebihan. Cara penanganan anak tunalaras: yang pertama, materi diarahkan kepada kemampuan fungsional, latih anak pada keterampilan hidup, dan yang ketiga, bersikap positif tentang hal-hal yang baik. Yang keempat, tunagrahita, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan perkembangan mental yang jauh di bawah kata-kata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosialnya. Ciri-cirinya: yang pertama, penampilan fisik yang tidak seimbang. Yang kedua, tidak menunjukkan perkembangan. Yang ketiga, tidak dapat mengurus diri sendiri. Cara penanganannya: yang pertama, tetapkan rutinitas secara konsisten. Yang kedua, mendidik anak perlahan dan sabar. Yang ketiga, berikan aturan. Yang kelima, tunadaksa, jenis anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Ciri-cirinya: yang pertama, terjadi kekakuan pada anggota gerak atau lumpuh. Yang kedua, mengalami hambatan dalam gerak. Yang ketiga, anggota bagian tubuh ada yang kurang lengkap atau yang tidak sempurna. Cara penanganannya: yang pertama, latih anak untuk percaya diri. Yang kedua, ciptakan hubungan baik antara orang tua dan anak. Yang ketiga, berikan kepercayaan kepada anak. Yang keenam, gangguan komunikasi, anak yang memang mengalami kelainan terhadap suara, artikulasi, atau bahkan kelancaran dalam berbicara, yang memang mengakibatkan terjadinya penyimpanan dalam bentuk bahasa. Ciri-cirinya: yang pertama, penyalahgunaan kata-kata, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang dimengerti. Cara penanganannya: yang pertama, gunakan umpan balik. Yang kedua, gunakan komunikasi secara langsung atau face to face. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti anak. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Ciri-cirinya: yang pertama, kesulitan komunikasi. Yang kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, anak tidak menunjukkan ekspresi wajah. Cara penanganannya: yang pertama, pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak.
Yang kedua, lebih sabar menghadapinya. Yang ketiga, temukan cara berkomunikasi yang efektif. 8. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ciri-cirinya, yang pertama, sulit mengatur kegiatan atau barang. Yang kedua, mudah lupa. Yang ketiga, sering kehilangan barang-barangnya. Cara penanganannya, yang pertama, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, temani anak saat belajar. Dan yang ketiga, memberikan pujian. Yang kesembilan, ADHD, yaitu gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Ciri-cirinya, mengganggu orang lain, kesulitan menunggu, emosi meningkat. Cara penanganannya, yang pertama, jauhkan anak dari sesuatu yang mengganggunya. Yang kedua, bersikap tegas. Dan yang terakhir, bantu anak menumbuhkan bakatnya. Yang ke-10, tunamajemuk, ialah anak-anak yang mengalami cacat ganda atau lebih dari satu. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki ketunaan lebih dari satu, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang ketiga, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak diobati. Cara penanganannya, yang pertama, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan kepada anak. Yang kedua, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Yang ketiga, tanamkan kemandirian sejak dari dini. Itulah 10 jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.